satu rindu, rindu untuk mendapatkan rahmat-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا wa innallaha lama'al muhsinin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya perkataan, sebaik-baiknya pembicaraan adalah berbicara mengenai keagungan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena bicara mengenai keagungan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan zikrullah, mengingati Allah. Wala dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah adalah sebesar-besarnya amal. Dibicara mengenai keagungan Allah ini sudah merupakan doa. Dikatakan para ulama, kalau seseorang itu memuji Allah dengan menyebut asma Allah, ya Karim, ya Karim, ya Allah yang maha dermawan, yang maha mulia, sama saja dengan dia ini minta kepada Allah SWT. Maka baginda Nabi SAW mengatakan, afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Yang pantas dipuji hanyalah Allah. Yang pantas diagung-agungkan hanyalah Allah. Ini tidak ada doanya kelihatannya ini. Ini pujian kepada Allah SWT. Dan ini sudah merupakan sebaik-baiknya doa. Memuliakan Allah SWT, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, beliau berdoa, belum tampak hasilnya. Kemudian beliau mengatakan Masya Allah. Maknanya Masya Allah itu segala sesuatu akan terjadi dengan kehendak Allah. Yang telah terjadi dengan kehendak Allah, yang sedang terjadi dengan kehendak Allah, yang akan terjadi dengan kehendak Allah juga. Tidak ada perkara terjadi kecuali dengan kehendak Allah, kecuali dengan ketentuan Allah. Maka ketika Nabiullah Isa alaihissalam mengucapkan Masya Allah, maka tiba-tiba langsung hasil dari doa beliau ini ditampakkan oleh Allah SWT. Maka Nabi Isa itu heran. Maka Allah berfirman, hai Isa, apakah kamu tidak tahu bahwa orang yang mengatakan Masya Allah itu berarti sudah doa segala kebaikan kepada aku. Masya Allah. Jadi sudah mulaikan Allah Subhanahu wa taala berbicara mengenai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan zikrullah dan juga merupakan doa kepada Allah. Afdhalud du'a du'a Arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baiknya yang saya ucapkan dan yang diucapkan oleh nabi-nabi yang sebelum aku, maksudnya doa yang terbaik yang mesti diucapkan pada waktu itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Wahdahu, hanya Allah sendiri. Yang selain Allah siapa saja tidak berhak disembah. Karena yang selain Allah siapa saja tidak ikut apa-apa. Semua hanya diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah.
Hidup bila dihidupkan oleh Allah, mati bila dimatikan oleh Allah. Yuhyi wahdahu, hanya Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Yang selain Allah tidak ikut apa-apa. Siapa saja itu, tidak ikut apa-apa. Semua hanya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Amerika, Cina, Belanda, jin, setan, tidak bisa buat apa-apa tanpa kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhyi, dialah Allah yang menghidupkan. Wa yumit, dan dialah Allah yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang berkuasa atas segalanya. Mulai karena ta'ala, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada aku kalimah yang aku gunakan untuk zikir dan doa. Maka Allah berfirman, ucapkanlah olehmu la ilaha illallah. Jadi ini zikir dan doa. Zikir dan doa. Maka sebagian ulama itu kalau punya hajat apa-apa itu mengucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Kan sekali saja, sebanyak-banyaknya. Ini sudah merupakan zikir dan doa. Nafi isbat, menafikan yang selain Allah. Yang selain Allah, siapa saja, apa saja, benda hidup, benda mati, yang ada di bumi, yang ada di langit, yang tampak, yang tidak tampak, nafikan dari hati kita. Tanamkan dalam hati kita bahwa semua itu tidak ada apa-apanya. Illallah, kecuali Allah saja. Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi, ini seorang ulama pada tahun 1000 Hijrah yang ada di India, yang telah digunakan oleh Allah untuk mengislamkan raja-raja yang ada di sana, sehingga banyak sekali orang masuk Islam. Beliau mengatakan, kalau dalam hati kamu itu ada rasa harapan kepada makhluk, cepat-cepatlah ucapkan la ilaha illallah, dengan ditanamkan dalam hati tidak ada yang berhak diharap selain Allah. Kalau dalam hati kamu itu ada rasa takut kepada makhluk, ucapkanlah la ilaha illallah, dengan ditanamkan dalam hati tidak ada yang pantas ditakuti selain Allah saja. Ini pembersih hati, malaikat nafi isbat itu pembersih hati sampai bersih. Tidak cukup sekali, beribu-ribu kali sampai hati kita ini bersih dari segala sesuatu selain Allah saja. Mulai karena ta'ala, ada seorang ulama yang begitu mendapatkan kemuliaan dari Allah dalam kehidupannya ini. Ditanya, amalan kamu ini apa? Amalan saya ini, pintu hati saya itu saya jaga. Jadi hati itu seperti rumah, saya jaga pintunya itu. Siapa saja selain Allah kok mau masuk, saya tolak, jangan masuk. Nah, itu amalan saya katanya. Yang selain Allah itu jangan sampai masuk dalam hati. Saya pernah dengar seorang ulama itu ngasih nasihat pada muridnya, kambing biar di kandangnya kambing, mobil biar di garasi mobil, sawah biar tetap di sawah. Jangan sawah itu dimasukkan dalam hati. Jangan mobil dimasukkan dalam hati, kambing dimasukkan dalam hati. Hati itu seperti masjid, hanya untuk zikrullah saja. Hati itu untuk masjid, hanya untuk zikrullah saja. Kata para ulama, kalau hati ini dimasuki selain Allah, sama saja dengan membawa berhala ke masjid. Jadi mulaikan Allah SWT bicara mengenai keagungan Allah Subhanahu wa taala, merupakan zikrullah, merupakan doa juga yang sebesar-besarnya doa. Dan bicara mengenai keagungan Allah Subhanahu wa taala, ini juga merupakan dakwah. Bicara mengenai keagungan Allah, ini juga merupakan dakwah. Di mana dakwah ini sumber segala kebaikan. Wujudnya semua kebaikan-kebaikan ini dimulai dengan dakwah. Memulaikan Allah SWT, maka manusia yang pertama yang diutus oleh Allah ke dunia ini adalah seorang nabi, seorang rasul, yaitu kakek kita Adam alaihissalam.
Nah, mulaikan Allah Ta'ala, ini penting mulaikan. Nah, keranten anak-anak jenengan niku teng sekolahan-sekolahan, teng SD, teng SMP, teng SMA diajari menungsoki anak turune kethek. Niki Pak, anak sampean niku. Nek anak sampean keturunan kethek, berarti sampean niku nopo? Sofinya itu diajarkan di sekolahan-sekolahan di seluruh Indonesia. Jadi bahaya sama kan. Kelihatannya dididik tapi malah dirusak. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya semua orang itu dikeluarkan di jalan Allah itu di sini ini semua kan. Ini zaman ini memang betul-betul zaman yang gak karu-karuan Pak Sani gini gitu. Zaman itu betul karu-karuan. Maka guru-guru harus dikeluarkan. Muridnya pun harus dikeluarkan. Kita mau cari sifat. Katanya para ulama, kalau orang itu tidur di waktu pertempuran, itu tandanya punya sifat tawakal yang tinggi di para sahabat. Para sahabat waktu perang bisa tidur. Idh yughashshikumun nu'asu amanatan min. Waktu perang musuh di depannya, belakangnya tidur. Karena hatinya dipenuhi dengan keyakinan bahwa makhluk ini nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau belum waktunya mati, semua pasukan datang yang saya nggak akan mati. Mulaikan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asam. Waktu pertempuran di tengah-tengah pertempuran itu dia malah turun dari kudanya, kemudian mengeluarkan bantalnya, tidur di lapangan perang itu. Orang-orang kira apa? Ngelurusne iman jadi ini. Ngelurusne iman. Nah kita ini film kan ngelurusne budong. Ini Hatim ini enggak ngelurusne iman. Jajal piye imanku ge. Akhirnya dia tidur di situ. Tengah-tengah tidur, tiba-tiba orang kafir datang menerkam dia. Dia diam aja. Coba apa yang akan dibuat oleh Allah pada aku ini katanya. Kalau saya belum waktunya mati, pasti saya nggak akan mati. Kalau sudah Allah menghendaki saya mati, akan mati juga. Tiba-tiba musuhnya ini mengeluarkan pedangnya. Dia mau dipenggal kepalanya, diam aja Hatim. Begitu mau dipenggal, tiba-tiba ada panah itu menuju lehernya musuhnya tadi. Akhirnya nggak jadi. Oh betul. Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang terjadi selain dengan kehendak Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala waktu melempar jumroh, melempar jumroh itu kan orang itu melempar batu ke satu tempat gitu, sehingga batu itu beribu-ribu batu, berjuta-juta batu berterbangan. Maka beliau ini malah berdiri aja. Tanya, kenapa kamu berdiri aja? Ini saya melihat batu-batu ini loh. Melihat apa? Ini batu sekian banyak kok nggak ada yang mengenai kepala saya katanya. Karena memang oleh Allah tidak dikenakan ya, walaupun banyak batu ya nggak kena saya katanya. Maka saya pernah dengar seorang ulama itu bayan, ada orang jalan-jalan, tiba-tiba itu ada bola anak-anak kecil yang main-main di lapangan itu mengenai kepala dia, blang. Maka dia, Allah katanya dia. Kenapa Pak Kiai? Kok kelihatannya kok apa kesakitan? Enggak, saya itu heran katanya. Bola ini kan kecil katanya. Kepala saya juga kecil. Lapangan ini besar katanya. Kok bisa-bisanya bola ini kok cari kepala saya itu. Dan saya ini nggak pernah ada masalah dengan anak-anak ini juga. Qudrat Allah ini. Qudrat Allah. Jadi namanya orang ahlul iman itu mulai kan di mana saja dapat pelajaran iman, di mana saja dapat pelajaran iman. Tapi kalau orang ini tidak ingat kepada Allah, maka di mana-mana nggak dapat pelajaran. Kita ini mau belajar iman, belajar memahami segala sesuatu itu dari Allah. Jadi saya mulaikan Allah Taala bicara mengenai keagungan Allah SWT. Ini merupakan dakwah. Dan dakwah ini sumber dari segala kebaikan. Bila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, kepada satu kampung, kepada satu bangsa, ini mesti pertama kali itu Allah kirim seorang da'i
kepada orang itu, kepada kampung itu. Itu sudah sunnatullah seperti itu. Jadi kalau kita ini ingin tahu Allah SWT senang nggak sama saya itu, kalau Allah mengirim dai-dai kepada kamu, itu tandanya Allah SWT senang kepada kamu. Ketika Allah menghendaki kebaikan untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka Abu Bakar dipertemukan dengan da'inya, nabinya dan rasulnya, yaitu yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menghendaki kebaikan-kebaikan untuk para tabi'in, maka mereka ditemukan dengan dai-dai, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Ketika Allah menghendaki kebaikan untuk orang-orang Ahlul Madinah, maka mereka dipertemukan dengan dai yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti itu sunnatullah. Ketika Allah menghendaki kebaikan untuk orang Jawa ini, maka Allah gerakkan dai-dai ya, untuk datang ke Jawa ini 500 tahun yang lalu. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, maka kita ini senantiasa membiasakan diri bicara keagungan Allah, bicara sifat-sifat Allah. Allah itu Ar-Rahman, yang maha pemurah. Semua dikasih kemurahan. Namanya maha pemurah, semua dikasih kemurahan. Orang kaya, orang miskin dikasih kemurahan oleh Allah SWT. Orang iman, orang kafir pun dikasih kemurahan oleh Allah SWT. Dikasih hidup oleh Allah SWT, dikasih makan oleh Allah SWT. Ini maha pemurah. Semua dikasih kemurahan, sampai binatang-binatang. Binatang yang paling kecil pun dikasih kemurahan oleh Allah, dikasih rizki oleh Allah. Nyamuk yang paling kecil pun mulai kan dikasih kemurahan oleh Allah, dikasih mata oleh Allah, bahkan dikasih ilmu oleh Allah SWT. Ilmu yang luar biasa, di mana nyamuk itu tahu saja di mana rizkinya itu. Rizkinya adalah di dalam darah manusia, sehingga dia ini tidak henti-hentinya menggigiti orang. Nah, mulai kan Allah Ta'ala, dan nyamuk ini yang kecil ini dikasih kemurahan oleh Allah SWT, sehingga walaupun dia ini dibenci oleh seluruh manusia di seluruh dunia, ya, tapi dia ini tetap bertahan, mulai kan, dia tidak peduli, ya, tetap saja dia datang menggigit lagi, datang menggigit lagi, ya. Walaupun seluruh raja-raja, seluruh dokter, seluruh rakyat tidak setuju dengan adanya nyamuk ini, tetapi bagaimana kudrat Allah, Allah tampakkan nyamuk tetap berjaya di mana-mana, ya. Walaupun disemprot pun masih tetap ada saja. Maka dalam satu majelisnya Khalifah Harun Ar-Rasyid, di situ ada seorang ulama namanya Muqatil Ibnu Sulaiman. Maka waktu itu ada lalat itu hinggap di kepala Raja Harun. Sudah bersih, dihalau, tetap datang lagi, dihalau, datang lagi, digusah, tekoneh, sehingga beliau ini jadi jengkel. Maka beliau mengatakan kepada Sulaiman, Syekh, apa toh hikmahnya Allah menciptakan lalat ini hanya bikin susah aja ini, ya. Maka Muqatil ini beliau mengatakan, Allah menciptakan lalat ini supaya raja-raja jadi tawadhu, ya. Apa maksudnya? Tidak ada raja di dunia ini yang belum pernah diinjek-injek sama nyamuk ini hidungnya, ya. Supaya raja ini andap asor tawadhu. Masya Allah, malaikat. Karena Allah itu Al-Hakim, yang maha bijaksana. Maka setiap apa yang diciptakan oleh Allah mesti ada hikmahnya, mesti ada hikmahnya. Tapi ada orang yang faham, ada orang yang tidak faham. Ada orang yang tahu, ada orang yang tidak tahu. Allah maha pemurah, Allah maha bijaksana. Tapi juga kita harus tahu bahwa Allah itu maha adil. Dialah Allah Al-Adil, yang maha adil, sehingga tidak akan disamakan oleh Allah antara yang maksiat dengan yang taat, antara yang kafir dan yang iman. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Memang semua dikasih kemurahan oleh Allah. Orang kafir juga dikasih kemurahan oleh Allah.
Kalau tidak dikasih kemurahan oleh Allah, mereka akan mampus seketika itu juga, nggak akan bisa hidup walaupun 1 detik. Tapi jangan salah paham, Allah itu maha adil, tidak akan disamakan nanti antara orang iman dengan orang kafir, antara orang yang menyerahkan diri kepada Allah al-muslimin dan orang-orang yang durhaka kepada Allah al-mujrimin. Memulaikan Allah SWT. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Karena Allah itu Maha Agung, maka pahala Allah juga Maha Agung. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, bahkan belum pernah terlintas dalam hati seorang manusia. Saking hebatnya ini, saking hebatnya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Setiap ahli surga itu dikasih makanan, buah-buahan, maka mereka ini mengatakan, Masya Allah ya, ini buah-buahan seperti kemarin ini, seperti yang tadi ini, enak sekali tadi ya. Tapi setelah dimakan terkejut mereka, oh ternyata lebih enak lagi ini. Nah, setiap waktu, setiap saat senantiasa dikejutkan dengan perkara-perkara yang menggembirakan. Melihat istrinya, wah, begitu cantik ini istri saya ini, ditinggal noleh sebentar saja terkejut, loh kok sekarang lebih cantik lagi. Nah, Masya Allah ya. Sebagaimana manusia di dunia ini senantiasa dikejutkan dengan perkara-perkara yang menyusahkan. Tadinya sehat, oh tahu-tahu sakit. Tadinya gembira, tahu-tahu susah. Tadinya muda, tahu-tahu yang muda itu anaknya, dia sudah tua. Aku isi enom, sing enom anakmu, kang wis tua. Memulaikan Allah SWT. Bila datang seorang kakek, bila datang seorang cucu, maka seorang kakek akan segera pergi. Paham, Mbah? Nek putu niku teko, gitu. Niku berarti mbahe arep ndang lunga, ngene. Terus ndi ya, gitu. Niki dawuh Syekh Ilyas niki, nalika Syekh Ilyas niku nampa putu Maulana Harun, putrane Syekh Yusuf niku. Syekh Yusuf, Syekh Ilyas ngendika, nek putu teko berarti mbahe wis arep lunga, gitu. Terus undi, dak niki, cedak. Memulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, maka pahalanya itu maha besar juga. Enggak bisa dibayangkan bagaimana pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ridwanum minallahi akbar, ridha Allah lebih besar dari surga. Ridha Allah lebih besar daripada surga. Begitu juga adab Allah maha besar juga. Tidak bisa dibayangkan bagaimana penderitaan orang yang dalam neraka Allah SWT. Karena Allah itu maha besar, maka agama Allah ini maha besar juga. Maka perlu kita perhatikan dengan perhatian yang besar. Nah, urusan sing liyane urusan agama, mboten to. Gak patek tenanan, rodok ngantuk-ngantuk sithik mboten napa-napa. Tapi kalau wis urusan agama, oh niki tenanan ya. Diceritakan dalam Hayatus Sahabah, apakah para sahabat itu mereka guyonan, tertawa-tertawa? Iya, katanya seorang sahabat. Para sahabat juga guyonan, tertawa, kadang-kadang lempar-lemparan semangka ya. Seperti orang yang lain juga kawin, juga bertani, juga berdagang. Di sahabat itu bukan sudah duduk di masjid, tidak berdagang, tidak bertani, tidak kawin, tidak ngurus anak, juga tidak. Mereka juga ngurus anaknya, ya, juga mengurus istrinya. Tetapi, ada tetapinya, malaikat.
Kalau urusan agama sudah datang, maka mata mereka ini jadi merah. Nah, matanya jadi merah seperti orang gila kalau sudah urusan agama datang, lupa segala-galanya. Nah, ini sahabat mereka. Jadi mereka di pasar juga, mereka berdagang juga, ekspor impor. Ya. Mereka macam-macam pekerjaannya juga. Ada sahabat yang pedagang, orang-orang Mekah. Ada sahabat yang petani, orang-orang Madinah. Ada yang pandai besi, ya. Bikin pedang, bikin apa-apa, peralatan-peralatan. Ada tukang pijet, nah, ada sahabat tukang pijet itu ada. Ya. Ada sahabat tukang cantuk juga ada. Ya. Ada sahabat yang mulaikan tukang jahit juga ada. Ada sahabat tukang kayu juga ada. Ada sahabat pekerjaannya manol juga ada. Mikul barang-barang di pasar, macam-macam mulai kan. Ada sahabat itu yang raja-raja, Hujr ibnu Wa'il, Fairuz ad-Dailami, jadi raja-raja. Ada sahabat orang-orang kaya, ada sahabat orang-orang miskin. Tetapi semulaikan wa ta'ala, kalau urusan agama datang, mereka itu melotot matanya, melilik, ya, urusan penting. Nah, Pak Edi belajar nanti nih Pak ya. Urusan apa-apa santai-santai, tapi nek wis agama wis tenanan. Nah, ini ngenten iki awake dhewe ini berarti mulai mengikuti kehidupan yang suci murni, kehidupan sahabat, kehidupan wali-wali Allah. Wali Allah itu bukan tidak ke sawah, tapi walaupun di sawah kalau sudah dengar azan lupa sawahnya. Ingat kepada yang punya sawah ini, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak beristri, punya istri juga. Seperti Handolah itu. Istri pertama, malam pertama kumpul sama istrinya, tiba-tiba ada taskil dari masjid. Ya khailallah irkabi, ya khailallah irkabi. Itu taskilnya para sahabat zaman dulu. Nggak usah panjang-panjang. Ya khailallah irkabi, hei pasukan-pasukan Allah berangkatlah, hei pasukan-pasukan Allah berangkatlah. Sudah begitu dok. Maka temanten baru pun lupa kalau dia temanten baru, langsung siapkan kuda, langsung berangkat. Nah, sampai akhirnya mati di dalam perjuangan, sehingga para malaikat pun turun memandikan Handolah. Maka para sahabat Iran ini kok Handolah itu tahu-tahu kok basah semua ini. Siapa yang memandikan ini? Kan orang mati syahid itu nggak boleh dimandikan sebetulnya. Orang mati syahid itu sudah begitu mulia, nggak perlu dimandikan. Lah Handolah itu kok tahu-tahu dimandikan. Siapa yang memandikan ini? Ternyata yang memandikan itu para malaikat. Karena ternyata dia ini masih junub. Kumpul sama istrinya belum sempat mandi, langsung berangkat. Ini sahabat tuh kayak begitu sebenarnya kan. Urusan agama wes masya Allah seneng ini bukan karu-karuan. Belajar nonton niku Bang ya. Belajar nonton niku gitu. Urusan agama ini urusan apa mawon, apa urusan dakwah, urusan ibadah, wes urusan sing kaitan karo agama wes tenanan. Namulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bicara mengenai keagungan Allah. Di mana saja, kapan saja. Kita bicara, kita mendengarkan. Kita bicara, kita mendengarkan. Ini keagungan Allah. Ini menimbulkan hati itu ditambah cinta kepada Allah SWT. Tambah ta'aluk kepada Allah SWT. Tambah ta'aluk kepada Allah SWT. Tambah bergantung kepada Allah SWT. Wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kalau hati ini sudah ada sifat tawakal, bergantung hanya kepada Allah, tidak bergantung dengan asbab, maka Allah akan sugupi orang yang punya sifat seperti ini. Jadi kita ini kenapa kita ini sekarang itu lemah? Krana cik gumantung ning liyane Gusti Allah. Nah, ini masalah ya Pak Edi ini. Cik gumantung. Mboten kok gak oleh jadi petani, oleh mawon. Bahkan dikatakan dalam satu hadis diriwayatkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kalau seorang petani itu menanam pohon, maka pohon itu akan membaca tasbih dan petani dapat pahalanya. Kalau pohon ini dimakan burung,
Dia dapat pahala sedekah kepada burung. Petani pahalanya banyak ini, Masya Allah. Nah, mulaikan Allah Ta'ala. Pedagang mulaikan Allah Ta'ala begitu juga. At-tajir as-sadiq al-amin yusharum al-anbiya wa syuhada. Pedagang yang benar, bisa dipercaya, nanti akan dikumpulkan bersama para nabi dan para syuhada, para orang-orang yang mati syahid. Pedagang ini juga mulia di sisi Allah SWT. Nah, mulaikan Allah Ta'ala. Pekerjaan-pekerjaan yang halal ini semua mulia di sisi Allah SWT. Sampai di Pakistan itu semua kan, di dalam uang Pakistan tuh, uang rupiah Pakistan tuh, ditulisi mencari rizki halal adalah ibadah. Dalam duit, neng duit ditulisi ngono iki. Basa Urdu, mencari rizki yang halal adalah ibadah. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti kalau orang-orang Jakarta itu sudah dikeluarkan semua 4 bulan, insya Allah ditulis begitu. Ya, sing nyetak duit wong Jakarta mriko. Ya, tapi karena sampean niku kurang sregep teng Jakarta, ya, akhirnya gak ditulisi. Ya, makanya istimak mengke dugi sedaya Pak nggih. Ben duit ditulisi mencari rezeki yang halal adalah ibadah. Nah, dan mengke ditulisi ngoten niku. Ya teng Pakistan. Teng Pakistan menteri-menterine metu 4 bulan, ya, sing bagian nyetak duit ya wis dakwah, akhirnya duit diganggu dakwah. Ya. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pekerjaan-pekerjaan ini bagus dan mengandungi pahala kalau kita kerjakan dengan cara syariat. Kalau kita kerjakan dengan cara syariat. Bahkan ngumpuli istri pun sedekah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Wa fi budai ahadikum sedekah. Itu kemaluan kamu itu juga bisa untuk sedekah. Nah, bagaimana orang memenuhi syahwatnya kok sedekah ya Rasulullah, katanya. Maka Nabi mengatakan, sebagaimana dia kalau memenuhi syahwatnya dengan haram itu adalah dosa, maka kalau dia memenuhi syahwatnya dengan halal itu dapat pahala. Di pekerjaan-pekerjaan ini asalkan dikerjakan dengan syariat itu dapat pahala semua. Bahkan kita nafkah pada istri kita pun dianggap sedekah juga. Hatta ma taj'alahu fi fimra'atika, sehingga makanan yang kamu berikan ke mulut istri kamu itu sedekah juga. Masya Allah. Jadi pahala itu di mana-mana, kan. Tetapi semulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh bergantung dengan perkara-perkara ini. Kita kerjakan perkara-perkara ini karena itu adalah amalan-amalan juga. Tapi jangan bergantung dengan perkara-perkara ini. Jangan bergantung dengan sawahnya, jangan bergantung dengan perdagangannya, jangan bergantung dengan istrinya, jangan bergantung dengan anaknya, jangan bergantung dengan makhluk siapa saja. Bergantung hanya kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal pada Allah, Allah akan cukupi dia. Bahkan jangan bergantung pada dirinya sendiri. Baginda Nabi ini semulaikan Allah Ta'ala, beliau ini punya badan ini begitu kuat sekali, sehingga dalam satu hadis beliau ini dikatakan bahwa baginda Nabi ini dikasih kekuatan oleh Allah seperti kekuatan 40 orang. Beliau ini sangat kokoh. Ini di Mekah itu ada pendekar yang namanya Rukanah. Wah, ini nggak ada yang bisa ngalahkan nih, nggak ada yang bisa ngalahkan. 10 orang sikat, 20 orang sikat sama Rukanah. Maka Nabi sedang jalan-jalan ke rumah-rumah, ketemu Rukanah. Maka Nabi bilang, berani dengan saya? Berani apa kamu ini? Nanti kalau kamu kalah masuk Islam ya? Iya, kalau kamu saja. Masya Allah, sekali jurus langsung ambruk itu Rukanah. Bangun lagi, sekali jurus ambruk lagi. Wah, hebat juga kamu ini, Masya Allah. Jadi Nabi itu bukan orang yang loyo, Masya Allah. Ngantuan, bukan seperti itu semua kan. Nabi ini orangnya kuat sekali semua kan. Ya, begitu semua kan. Tapi tidak pernah Nabi itu mengandalkan kekuatannya menghadapi apa-apa. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai tolong ya Allah.
Kalau keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bergantung hanya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Di sini mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan oleh Allah itu tawakal, bergantung kepada Allah saja. Jangan bergantung dengan siapa saja, apa saja, termasuk diri kita sendiri, kepandaian kita sendiri. Kalau kita ini punya mahalah, sudah makmur, masya Allah, karbon-karbonnya banyak, jangan kemudian dibanggakan. Wah, ini mahalah andalan ini. Andalan itu hanya Allah, nggak ada mahalah andalan, tidak ada. Andalan itu hanya Allah saja. Yang selain Allah kok diandalkan, nanti biasanya keok, keok. Yang selain Allah jangan diandalkan. Siapa saja. Wa yauma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Pada waktu perang Hunain, ketika kamu membanggakan jumlah kamu yang banyak, maka akhirnya apa? Jumlah kamu yang banyak tidak ada manfaatnya sedikit pun. Jadi ini tarbiyah Allah. Tarbiyah Allah kepada orang-orang ahlul iman. Kalau dia mengandalkan sesuatu, maka oleh Allah itu akan dicabut kekuatan, keberkahan dari sesuatu, dicabut. Maka kita ini jangan mengandalkan siapa-siapa selain Allah. Kalau kita melihat usaha dakwah maju dalam satu tempat, maka kita memuji-muji Allah dan senantiasa khawatir, doa kepada Allah supaya kerja itu dijaga oleh Allah. Barang siapa yang melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia atau kepada keluarganya, kemudian dia mengucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah, semua ini terjadi dengan kehendak Allah, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah, maka nikmat tadi akan dijaga oleh Allah. Nah, kalau kelihat anaknya bagus, tertib, Masya Allah, la quwwata illa billah, nanti anaknya dijaga oleh Allah. Kalau melihat kerja-kerja dakwah bagus, Masya Allah, la quwwata illa billah, nanti dijaga oleh Allah. Jangan sampai dinisbatkan kepada makhluk, semua dinisbatkan, dikembalikan kepada pemiliknya, penciptanya, pemeliharanya, yaitu Allah. Makanya kita ini apa saja itu dikembalikan kepada Allah, nanti dijaga oleh Allah. Tapi kalau kita membanggakan, maka nanti kebaikan-kebaikan itu akan dicabut. Ini tarbiyah Allah kepada orang-orang beriman, supaya dia tidak ta'alluq, dia tidak bergantung, dia tidak membanggakan selain Allah. Sifat tawakal namanya, sifat sabar. Sabar itu tempatnya itu di perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Kadang seorang ulama itu lucu semuanya kan, belajar sabar itu dengan cara yang aneh. Di waktu panas, membawa air yang sejuk, dia di padang pasir. Air yang sejuk ditaruh di depannya, tapi tidak diminum, ditunggu aja. Santrinya heran, ada apa ini tuan di sini? Belajar sabar. Kemarin itu coba di Nizamuddin itu, Syekh Nadir Ali Khan, masuk masyayikh kita di Nizamuddin. Beliau ini dijamu makan dengan ulama-ulama di sana. Wah, makanannya itu macam-macam. Ada satenya, ada ayam panggangnya, ada sopnya. Tapi aneh ini, Syekh Nadir Khan ini dia makan nasi saja, rotinya saja. Ikan-ikan macam nggak dimakan. Beberapa hari itu begitu itu saja, sehingga temannya itu heran. Ini juga termasuk belajar sabar ini saya ini. Orang bicara petentengan, ngarepe turu, belajar sabar. Allah, ini. Muga-muga kula niki disukani sabar, nggih. Amin. Semoga Allah kasih saya sabar. Kalau nggak sabar sudah saya pukul, gitu. Nah, mulai kan Allah Ta'ala, makanya wong niku nek ngomong niku ndadekne tekane ujian. Makanya nek ngomong sing apik-apik mawon, gitu. Aja ngomong sing rena-rena, engko mari teko ujiane tambah akeh, gitu. Nah, mulai kan Allah Ta'ala, maka beliau ini makan roti tok. Lauk yang enak-enak nggak dimakan.
Kemudian temannya tanya sama Syekh Nadir Ali Khan, kamu kok apa sakit apa kok makannya roti tok, mau makanan enak-enak gak kamu makan? Belajar sabar, ngempet, belajar sabar, nahan diri. Padahal makanan sudah di depannya, makannya sudah di depannya, kok malah gak dimakan. Disemulaikan Allah Ta'ala sampai ceritanya seorang ulama, Masya Allah, diceritakan sama Maulana Zakaria juga. Dia ini punya kesenangan makanan namanya faluzaj. Ini makanan roti yang paling enak zaman dulu. Maka dia ini menahan diri, saya nggak mau makan ini, nggak mau makan. Belajar sabar, mujahadah, menahan nafsu. Ulama dulu itu kayak begitu, nahan nafsu. Sehingga bertahun-tahun ini dia nggak mau itu makanan. Belajar mujahadah. Sampai akhirnya itu, sampai beliau ini datang ke Madinah, ditahan nafsunya ini, makanan paling disenangi nggak dimakan, sampai datang ke Madinah ziarah kepada Rasulullah SAW. Akhirnya malam-malam itu didatangi seseorang bawa faludat sedikit, bawa roti yang enak tadi. Langsung, wah tidak, nggak mau saya. Kenapa? Saya sudah berjanji kepada Allah, saya mau nahan nafsu saya tidak mau makan. Kamu tahu siapa saya ini? Tidak tahu. Saya ini Nabiullah Khadir, katanya, diutus oleh Allah untuk kasih makan kamu ini. Tapi saya sudah berjanji kepada Allah, nggak mau makan saya ini. Bagaimana? Saya nggak berani ini makan, saya sudah janji kok. Ya, sampai Nabi Khadir datang, mereka nggak mau makan dia. Ini perintah Allah. Kalau kamu nggak mau makan, akan saya masukkan ke mulut kamu. Ya, maka dibuka sendiri oleh Nabi Khadir, dimasuki ke mulutnya itu. Sampai akhirnya kenyang dia. Ya. Kayak begitu, ulama zaman dulu itu kayak begitu sama malaikat. Maka inilah sebabnya kenapa orang tuh keluar tidak boleh daftari, itu di sini ini masalahnya. Paham malaikat? Biar belajar sabar. Kalaupun daftari itu dari kantor ke masjid, tidak boleh daftari ke kantor, ke rumah, ke masjid. Ini namanya dolanan gitu. Jadi kalau terpaksa daftar itu jangan sampai ke rumah malaikat. Marahi omai ora barokah. Ya. Kita ini belajar menahan nafsu kita. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, maka waktu musim haji beliau pergi ke Mekah, dan beliau ini di Mekah ini punya rumah malaikat. Tapi beliau sudah tinggalkan rumah ini, hijrah ke Madinah. Maka ketika sampai di Mekah itu, beliau ini berjalan lewat depan rumahnya dia yang dulu itu. Maka beliau ini merem, memejamkan mata, nggak mau lihat rumahnya. Ditanya, kenapa kamu itu kok merem, memejamkan kepala, memejamkan mata? Ini rumah sudah saya tinggalkan karena Allah, saya nggak mau melihat. Dulu ini rumah sudah saya tinggalkan karena Allah, maka saya tidak mau melihat. Merem. Oke, kok terus, loh, ini kenang-kenangan nih ya, nostalgia. Ya. Iya ya, tak diloke omahku ijik ora. Mboten iki. Padahal omah-omahe dhewe niku lho. Jomene kok mlebu, ndelok tok mboten purun. Maka semulaikan nanti kalau kita sudah berangkat keluar, kok rutenya itu lewat depan rumah kita atau depan kampung kita, merem. Ya, ini kampung sudah saya niatkan mau saya tinggalkan 4 bulan karena Allah. Saya nggak mau lihat. Merem. Ya, apa yang sudah kita korbankan untuk Allah, jangan kita tolah-toleh lagi. Seolah-olah kita ini jadi nggak ikhlas namanya itu. Ini belajar sabar. Jadi mboten namung belajar dakwah waktu yang medal niku, belajar sabar. Makanya gak oleh nggo HP. Nggih. Gak oleh nggo HP, rasa telepon. Nek kirim surat oleh, tapi gak usah njaluk balesan. Kirim surat tok wae nggih. Targhib, suruh hidupkan taklim di rumah. Suruh fikir agama, buat amalan. Mungkin insyaallah nek awake dhewe niku ndamel kerja dakwah niki yang cara sing ngoten niku, mungkin sifat-sifat kita ini berubah. Sifat kita ini akan berubah. Sehingga simbol sifat tawakal, sifat sabar, sehingga akan punya pengalaman datangnya pertolongan Allah kepada kita. Ada seorang sahabat merasa khawatir mengenai keadaan anaknya, maka Nabi menganjurkan dia, bacalah Bismillahi ala ahli, Bismillahi ala ahli, Bismillahi ala ahli, Bismillah untuk keluarga saya, Bismillah untuk keluarga saya, Bismillah untuk keluarga saya. Akhirnya tenang, sudah tidak khawatir-khawatir lagi mengenai keluarganya. Kita ini kalau keluar
dalam hati ada rasa khawatir, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Diserahkan keluarganya kepada Allah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, Engkau adalah temanku dalam perjalanan ini dan Engkau adalah wakilku dalam keluargaku. Kemarin ada orang Yaman keluar di Kediri. Dia ini juga seorang pedagang, punya warung, punya toko. Maka khususi kepada orang yang punya restoran di Kediri sana. Masya Allah. Maka orang yang punya restoran tadi bilang, lah kamu itu kok keluar-keluar ke Indonesia, apa kamu gak punya pekerjaan di rumah? Punya. Apa pekerjaannya? Saya juga punya toko, saya punya mobil untuk andong. Ya. Nah, terus kamu tinggal-tinggal ini bagaimana? Nasibnya toko kamu itu? Alhamdulillah. Ya. Saya tinggal-tinggal begini ini malah pesat itu hanya toko saya itu perkembangannya. Loh kok bisa begitu? Iya, karena waktu saya keluar itu saya doanya Nabi itu, Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, Engkau adalah temanku dalam perjalanan ini dan wakilku dalam keluargaku. Maka ketika saya pergi, justru wakil saya itu Allah. Sehingga keluarga saya jadi tambah baik, toko saya jadi tambah baik. Awak dhewe belajar ngoten niku, Pak. Belajar nyerahne keluargane teng Gusti Allah. Belajar nyerahne tokone ning Gusti Allah. Belajar nyerahne awake ning Gusti Allah. Mungkin sesuai untuk pengalaman niku. Nah inilah maksud kerja ini, maksud kerja ini yang terpenting itu. Bagaimana kita ini punya hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita-ceritanya orang yang tawakal itu Masya Allah ya. Ulama-ulama zaman dulu tuh punya sifat tawakal luar biasa. Ada ini ceritakan Maulana Zakaria di Mekah itu ada seorang ulama di zaman penjajahan Inggris dulu. Maka ini pagi-pagi beliau ini gembira, tampak gembira. Jenengan kok ketok bunga enten napa to Syekh? Niki entuk surat keng griya. Surat nopo? Niku sawah kula niku lho dirampas karo Inggris. Lagi aneh tuh, untuk berita ke omah sawahnya dirampas karo Inggris, ini malah bunga, ketok bunga. Loh kok sampean kok bunga? Ini masalah kula niki kula alhamdulillah niki wis diselesaikan karo Gusti Allah. Kula niki pinten-pinten tahun niku ngilangi rasa gumantung teng sawah niku kok gak iso-iso kula niki. Wis dirampas karo Inggris nih. Belum kula niki sepenak saniki kula. Ulama nih Pak. Ini jeneng ulama. Subhanallah. You know. Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu. Ini ulama besar mulai kan, orang zaman tabi'in, muridnya sahabat ini. Pekerjaannya itu adalah ngepyok. Ya, kan? Padahal beliau ini anak raja, tapi nggak mau makan uang kerajaan. Ngepyok. Pada ulama besar ini mulai kan. Masya Allah, orang alim besar. Ngepyok. Dan beliau ini terus berkelana dari satu negeri ke negeri yang lain dengan santri-santrinya. Makanya ngepyok itu. Nanti kalau sudah ngepyok, itu hasilnya itu dititipkan sama santrinya. Kamu yang bawa uangnya ya. Saya ini kalau bawa uang itu nggak bisa, malah hilang nanti saya. Maka dibawa sama santrinya. Maka ngepyok. Dah bersusah payah beliau ngepyok. Uangnya dititipkan sama santrinya dalam perjalanan. Maka tiba-tiba uangnya hilang. Maka santrinya ketakutan. Waduh, bagaimana ini Syekh ini sudah susah payah ngepyok. Uangnya dititipkan sama saya, kok hilang? Bagaimana nanti? Maka santrinya tadi datang pada Ibrahim. Syekh, maaf Syekh ya. Ada apa? Uangnya hilang. Alhamdulillah, katanya Syekh Ibrahim. Loh, alhamdulillah. Saya tadi sedang mikir-mikir bagaimana nanti kalau saya di akhirat dihisab oleh Allah mengenai uang ini. Kok hilang? Ya nggak dihisab saya berarti. Alhamdulillah. Terus nih Pak, sampean belajar ngoten niku nggih? Belajar orang tuh berpikirnya itu nanti di akhirat tuh untung apa tidak saya ini dalam urusan ini. Ini sifat rindu kepada negeri akhirat. Barang siapa yang zuhud di dunia, rindu kepada akhirat, maka Allah akan berikan kepada dia ilmu tanpa belajar. Ilmu laduni, ilmu tanpa belajar. Itu ketika orang itu rindu pada negeri akhirat. Pikiran ini sih dihitung ning akhirat ki untung ora aku ngene iki. Gak dihisab, alhamdulillah.
Sampun mun saged Pak ngoten niku. Mun saged. Biasanya ora tau ngetok. Bisa sepeda motor hilang langsung ngetok. Pak Kiai nyuwun donga nih Pak Kiai. Amalane nopo ben sepeda kula niki iso mulih malih. Mbok yo dos pundi amalane ben kula niki saged metu 4 bulan gini ya. Sepeda motor hilang mesti jedul, bolak-balik jedul gitu. Tapi nek karkune ilang ning masjid gak tau jedul gitu. Amalane ilang gak jedul. Sepeda motor ilang jedul, njaluk donga terus sampai sumpek sih dijaluki donga niku gitu. Nah niki Pak. Nah nek awake dhewe iki mikir akhirat, Masya Allah. Nah niki. Lah niki nggih takaza lho sepeda motor niki gitu. Iya, tapi ya aja susah nemen-nemen lah gitu. Aja mbok dilok kuwi. Engko nek gak ndek sepeda motor ning markas mlaku ganjarane tambah. Ya. Ganjarane tambah gak masalah. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dalam usaha ini mau belajar bagaimana diri kita ini robah tuh. Maksudnya begitulah malaikat. Ya. Jadi orang kok maksudnya sekedar 4 bulan, sekedar 40 hari jamaah jalan kaki, jur, istima. Ini cuma sarana-sarana latihan malaikat. Maksudnya itu supaya kita ini berubah. Maka yang kita pikirkan ini saya ini sudah berubah apa belum? Jangan yang dipikirkan saya sudah keluar. Wes rubah durung. Nah kalau sudah rubah jadi baik, bagaimana tambah lebih baik lagi? Imannya tambah kuat, ilmunya bertambah, ibadahnya tambah khusyuk, akhlaknya tambah baik. Ya. Kalau dipukul orang bagaimana? Masya Allah. Itu kelingan sih ini. Alhamdulillah. Kalau ditolak orang, hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Masya Allah. Kalau diterima, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Ya, nah. Latihan ngoten niku Pak awake dhewe. Mboten wektu bayan niki, wektu enten medan mungkin. Nah waktu bayan ora ning sing nolak kowe gitu. Kabeh ikram markas jajal munggah ning gunung-gunung kono. Di tempat-tempat sing kiring kenal kali kerja dakwah niki sampean dugi mriko. Ben latihan ngamalne agama. Namulakan wa ta'ala seorang ulama itu membaca Quran. Wa idza qila lakum urji'u farji'u wa azka lakum. Ini tertipe orang bertamu. Kalau kamu bertamu kepada rumah seseorang, kemudian tuan rumah itu menolak kamu, irji'u, pulanglah kamu. Maka pulanglah, pergilah. Huwa askalakum, itu akan lebih mensucikan hati kamu. Maka ada seorang ulama itu silaturahim. Silaturahim, rumah pertama diterima dengan baik. Terus silaturahim, terus silaturahim. Sampai setelah dapat beberapa rumah itu ditolak. Assalamualaikum. Apa Pergi. Nah, maka ulama tadi gembira. Alhamdulillah. Teman-temannya heran kok gembira. Iya, tadi saya tuh baca Quran. Kalau bertamu disuruh pergi, suruh pergi, maka pergilah kamu. Itu akan mensucikan hati kamu. Ini loh, tadi saya itu silaturahim, niat saya ini biar hati saya ini bersih. Dan untuk membersihkan itu diantara caranya, kalau kita ini diusir itu ridho, ikhlas, itu membersihkan hati kita. Gimana sama kan? Jamaah kalau diusir, betul masalah. Asalkan weki ikhlas, ridho gak masalah toh. Ya. Sing masalah nek kowe ngamuk kowe masalah. Ya. Nah, weki ridho gak masalah. Ya. Malah ngeresiki hati. Ya. Jadi kita ini mau belajar mengamalkan agama itu dengan sebenar-benarnya sebagaimana perintah Allah. Komplit. Dakwahnya mengikuti perintah Allah, sikapnya di dalam dakwah juga mengikuti perintah Allah. Kalau dakwah ikut perintah Allah kita sudah paham. Tapi kalau dakwah sikapnya mengikuti perintah Allah, nah ini yang kita perlu belajar semuanya kan. Lebih lagi, Nabi dilempari batu, diusir. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka belum tahu. Sama tahu diusir, terus ya Allah ampunilah kaumku karena mereka belum tahu. Wis tahu to. Mun nate ngoten niku. Sampeyan jajal malih Pak nggih. Nggih ngoten niku. Ya Allah ampunilah. Tambah sayangnya kepada yang ngusir tadi, tambah sayang. Didoakan ampunan, ya Allah ampunilah kaumku karena mereka belum tahu.
Yang namanya dakwah karena perintah, sikapnya pun sesuai dengan perintah. Tapi kalau ini dakwah dengan perintah, sikapnya tidak sesuai perintah, ini namanya tidak sempurna. Sebenarnya tidak sempurna. Seperti sholat itu tinggal salam saja ngentut, ya. Tinggal salam itu ngentut. Bagaimana? Tidak sempurna sholatnya. Begitu juga kalau kita ini memang di jalan Allah, ikut Rasulullah, sikapnya ikut Rasulullah. Kenapa kamu kok dakwah? Ikut Rasulullah. Kenapa kamu kok dalam dakwah kok marah? Ikut siapa kamu? Nah, repot ini. Nah, ya ikut siapa saya ini? Dakwahnya ikut Rasulullah, menghadapi masalah ikut Rasulullah, menghadapi keluarga ikut Rasulullah, menghadapi teman ikut Rasulullah. Nah, di antara cara menghadapi masyarakat ini semula kan mesti kita mengikuti arahan. Faman tabi'ani, Nabi Ibrahim ini. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang ikut saya berarti golongan saya. Siapa yang tidak ikut saya, sesungguhnya engkau ya Allah Maha Rahman dan Maha Rahim, maka ampunilah dia. Ya, maksudnya begitu. Dan ini nek pun ngoten niku awake dhewe dadi dai sing tenan. Wae nek cek mangkel teng tiyang sing nolak niku cek perlu metu 4 bulan malih. Ngene. Kudu diilangi rasa mangkel ini. Tambah sayang teng umat, tambah hari tambah sayang ke umat, tambah hari tambah sayang pada umat, itu tandanya kerja kita ini benar. Kata Maulana Said Khan, tandanya kerja kamu itu benar, tambah hari tambah ta'aluk kepada Allah, tambah hari tambah rindu kepada akhirat, tambah hari tambah sayang kepada umat. Itu menunjukkan perjalanan kamu itu benar. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat namanya Syaddad ibnu Aus, sudah tua, ya pun sepuh, delok dunya iso gah. Ya Allah, kula niki kesel dunya niki. Kula pengen teng akhirat sakniki ya Allah. Ya. Jadi teng dunya niku rasa susah, gak kerasan. Nah, cara kita kan dungane ya Allah, nyuwun panjang umur ya Allah, panjang umur ya Allah. Ngoten nggih. Ini sahabat niku delok dunya wis gak patek kerasan. Ya Allah, kula nang pengen teng akhirat sakniki. Wis saking susahe niku nggih. Ngerti-ngertian tentang tiang dugi. Pakaian serba hijau, wajahnya begitu berseri-seri bersinar. Terus orang tadi mengatakan, "Mbah, ampun ngoten niku Mbah sampean." Gitu. Niki lho kula warai donga. Allahumma aslihil amal wa ballighil ajal. Ya Allah, kula aturi ndadosi, kula aturi nyaeni amal kula sampai tekane ajal kula. Aja njaluk mati ngono kuwi, Mbah. Gitu. Akhirnya Syaddad niku seneng gak? Lho sampean niku sinten to? Kula niki malaikat dikirim dening Gusti Allah kan ngeyem-ngeyem jenengan niki lho. Dadi malaikat niku Pak dikirim Gusti Allah kang ngibur para sahabat. Mergo ning donya gak patek betah. Ning donya iki gak patek betah. Iki malaikat-malaikat dikirim kon ngeyem-ngeyem sahabat. Nah nek kita ning donya iki betah. Makane gak ning malaikat sing ngeyem-ngeyem kita. Nah, nek pengen cedukan malaikat aja kerasan ning donya. Iso cedukan malaikat. Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat itu sampai kayak begitu sifatnya itu sebenarnya. Maka sun malaikat Allah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, "Kamu ini lebih banyak amalnya dari para sahabat dulu." Katanya Abdullah bin Mas'ud kepada santri-santrinya. Tapi para sahabat dulu lebih baik dari kamu. Maka santri-santrinya bilang, "Bagaimana bisa begitu?" Karena sahabat dulu lebih rindu kepada akhirat, lebih cinta kepada akhirat, lebih zuhud di dunia melebihi kamu. Jadi sahabat itu kelebihannya itu di dalam sifatnya itu semuanya. Ada semuanya Allah Ta'ala 500 orang di markasnya sahabat di Syam, di Jabiyah. 500 orang mereka berjanji pokoknya kita akan berjuang sampai mati. Untuk itu kita gundul kepala kita. Makanya wong 500 itu digundul kabeh ndase. Wis pokoke ora mulih berjuang sampai mati. Nah, sahabat ngoten niku wae. Mboten pikirane 3 dina ae aku. Nah, 30 dina ae aku. Pikirane nek mangkat iki ora gelem mulih. Pikirane ngoten niku. Umpami mboten dimusyawarani kon mulih
sahabat ini mboten purun mulih. Niku ngilmune sahabat nih. Gak dikon mulih, gak mulih. Malaikat Allah Ta'ala, maka Syekh Muhammad Ilyas memberangkatkan jamaah-jamaah. Maka beliau ini menangis sebenarnya. Ditanya oleh teman-temannya, Syekh kenapa menangis? Jamaah-jamaah sudah berangkat. Alhamdulillah ini kerja meningkat. Iya, memang jamaah-jamaah ini berangkat. Tapi hatinya itu ingin pulang terus. Belum seperti para sahabat dulu. Para sahabat dulu berangkat dengan satu tekad nggak mau pulang. Nah kalau ini orang-orang sekarang ini berangkat itu sudah niat pulang kapan? Nah ini yang membuat saya nangis ini. Ya kita ini belajar bertahap-tahap. Bukan hanya keluar jasadnya, tapi pikirannya, hatinya ini dikeluarkan dari dunia ini. Sehingga kita ini semulai mendapatkan kefahaman agama yang sempurna. Qamarun, qamarun, qamarun sidna